Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Abror. Saya mahasiswa kampus IAIN Madura, kelas B, Prodi Ekonomi Syariah. Nomor induk mahasiswa 20383031146. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Muhammad Khalid Wati MHI di mata kuliah Akhlak Tasawuf. Baik, di sini saya akan mempresentasikan beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak seseorang. Yang pertama ada nativisme, yang kedua ada empirisme, dan yang ketiga ada konvergensi. Apa itu nativisme, dan apa itu empirisme, dan apa itu konvergensi? Mari kita simak ulasannya satu persatu. Baik, yang pertama ada nativisme. Nativisme adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang yang berupa faktor bawaan dari dalam yang bentuknya berupa kecenderungan, bakat, keterampilan, akal, dan lain-lain. Aliran ini lebih menekankan pada potensi batin seseorang. Jadi, akhlak seseorang itu sudah tertanam sejak ia dilahirkan ke dunia, dan itu tidak dapat diubah karena itu sudah bawaan sejak ia lahir. Faktor nativisme juga disebut dengan faktor internal karena akhlak manusia dipengaruhi oleh pola pikir seseorang dan hati nurani seseorang tersebut. Yang kedua ada empirisme. Apa itu empirisme? Empirisme adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan, pendidikan, budaya, dan pembinaan. Jadi akhlak seseorang itu terbentuk oleh faktor eksternal seperti pendidikan keluarga, didikan guru, dan pengaruh teman-teman. Jadi akhlak seseorang itu terbentuk oleh lingkungannya. Jika berada di lingkungan pesantren, lingkungan para kiai, itu pasti akhlaknya akan baik, kemungkinan akan baik. Dan sebaliknya, jika seseorang tersebut berada di lingkungan kurang baik, jauh dari nuansa islami, jauh dari pesantren, maka terbentuklah akhlak yang buruk pada seseorang tersebut. Dan faktor keluarga juga sangat penting. Diibaratkan seorang anak itu adalah kertas putih kosong dan orang tuanya lah yang menggambar kertas tersebut. Jadi akhlak seorang anak itu tergantung didikan orang tuanya. Yang ketiga ada konvergensi. Konvergensi adalah faktor internal dan eksternal pada faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang. Jadi ketiga faktor tersebut, nativisme, empirisme, dan konvergensi itu saling berhubungan. Jika tidak ada salah satunya, maka tidak akan terbentuk akhlak seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu tidak mengetahui sesuatu pun. Diibaratkan
kertas kosong tadi, seorang anak itu diberikan kertas kosong yang akan digambar oleh orang tuanya. Dan peran orang tua itu sangat penting untuk menentukan akhlak seseorang dengan cara mendidik anak sejak dini dan memberikan kasih sayang yang baik. Dan juga ada beberapa faktor, diantaranya ada insting, kebiasaan, tradisi, suara hati, kehendak, dan pendidikan. Semua faktor ini sangat berpengaruh pada pembentukan akhlak seseorang. Yang pertama ada insting. Insting sering diartikan sebagai bawaan sejak lahir. Insting secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Penganut nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dari kondisi psikis manusia. Nafs dan ruh. Nafs sebagai sumber energi yang mampu melahirkan aktivitas horizontal sehingga ketika dicabut akan terjadi penurunan semangat. Ruh mengaktifkan seluruh komponen tubuh termasuk nafs, akal, hati, dan lain-lain. Sehingga ketika dicabut akan terjadi kematian. Selanjutnya ada pembiasaan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam Islam disebut dengan istiqomah. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang positif. Dalam Islam, kebiasaan tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang akhlaki, akan tetapi juga kepuasan emosional orang tersebut. Selanjutnya ada tradisi. Tradisi yang terbentuk dari dialog antara seseorang dengan lingkungan menjadikan seseorang tersebut terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya, sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Ketika jiwa tidak mewarnai kebiasaan tidak baik, maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Selanjutnya ada tradisi. Tradisi yang terbentuk dari dialog antara seseorang dengan lingkungan menjadikan seseorang tersebut terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya, sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Ketika jiwa tidak mewarnai kebiasaan tidak baik, maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Selanjutnya ada suara hati. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani, yang dalam Al-Quran dikatakan fuad. Dia tidak mampu berdusta. Sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk menuruti hawa nafsu manusia. Fuadah selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan waswis mengajak kepada keburukan. Seringkali fuadah mendapatkan tekanan dari waswis, sehingga kondisi hati seseorang berkecamuk. Selanjutnya ada kehendak. Kehendak bersinonim dengan kata kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan manusia diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk memberikan pilihan, sehingga kualitas tergantung dari pengetahuan akal yang dimiliki manusia tersebut. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh pada akhlak manusia adalah pendidikan. Sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikiran dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan, berbeda dengan pendidikan konvensional yang lebih mengedepankan kecerdasan otak saja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari faktor yang mempengaruhi akhlak. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata dan masih banyak kekurangan yang belum bisa saya sempurnakan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.